Gelombang maksa aksi demonstrasi dari rakyat, mahasiswa, pelajar, dan buruh semakin besar. Bahkan saat ini tuntutannya adalah mendesak agar Presiden Jokowi segera mundur, segera dilengsarkan. Nah, pertanyaannya, sebenarnya siapakah yang salah jika kondisi bangsa dan negara kita saat ini seperti ini? Ayo dijawab. Siapa yang salah? Apakah penguasanya, atau pemerintahnya, atau rakyatnya? Nah, kalau kita menjawabnya, rakyat tidak bisa disalahkan. Nah, ini juga kurang benar. Rakyat tidak bisa disalahkan, rakyat juga bisa disalahkan kan menurut kami. Karena menurut Rasulullah SAW, jika rakyat suatu bangsa itu baik-baik, maka dia akan mengangkat pemimpin yang terbaik di antara mereka. Namun jika rakyat di suatu bangsa negara itu bobrok, buruk, maka dia akan mengangkat pemimpin yang buruk begitu. Jadi pemimpin itu adalah sebagai cerminan dari rakyat. Tetapi juga bisa dibalik. Ada juga pemimpin-pemimpin yang hebat, yang walaupun rakyatnya itu bobrok, tetapi pemimpin tersebut mampu untuk mengubah keadaan rakyatnya. Tetapi ini jarang terjadi. Sedangkan di Indonesia ini mayoritas rakyatnya beragama Islam. Tetapi kebanyakan orang Islam Indonesia sangat malas diajak ngaji serius. Diajak ngaji serius malas sekali. Diajak ngaji untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis serta ilmu-ilmu Islam yang lainnya sangat malas. Namun kalau diajak untuk membahas politik, sangat semangat 45. Padahal kondisi ekonomi mereka sulit, sangat sempit, hidup mereka susah dan menderita. Ini kan aneh hidupnya sulit, sempit, menderita, tapi kalau membahas politik sangat semangat. Namun kalau pas diajak ngaji itu malas, banyak alasan ini itu. Ya, di dalam suatu hadis kan Rasulullah SAW sudah menjelaskan, jika umat Islam itu lari dari para ulamanya, lari dari orang-orang yang ahli hukum Islam, maka suatu rakyat itu akan dikasih ujian oleh Allah. Salah satunya adalah Allah akan mengangkat pemimpin yang zalim di tengah-tengah mereka. Karena rakyatnya sendiri yang memilih pemimpin itu. Coba kita berikan suatu gambaran, analogi gampang begini. Misalnya nih, ada sekelompok perampok bajingan di tengah hutan. Adakah kelompok bajingan perampok itu mengangkat pemimpinnya itu orang-orang yang soleh, orang yang beriman, yang bertakwa? Ya nggak mungkin, nggak jadi ngerampok. Kalau seandainya kelompok perampok itu ngangkat pemimpin mereka orang yang soleh, bertakwa kepada Allah, nggak jadi ngerampok dah. Jadi kalau kelompok perampok itu bajingan-bajingan di tengah hutan itu memilih pemimpin ya orang yang paling bengis di antara mereka, orang yang paling jahat di antara mereka, orang yang paling kuat di antara mereka, bahkan orang yang paling pokoknya kasar di antara mereka. Sebaliknya, kalau misalnya masyarakatnya itu agamis, sopan santun, beradab tinggi, berilmu pengetahuan tinggi, orangnya sangat betul-betul beradab, orangnya sangat-sangat indah begitu. Baik itu ucapannya, perlakuannya, lesannya, tingkah lakunya, taat ibadahnya. Dia akan mengangkat pemimpin pasti orang-orang terbaik di antara mereka. Jadi kalau masyarakat itu rata-rata orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, orangnya soleh-solehah, pasti Allah akan mengangkat pemimpin orang yang terbaik di antara mereka. Namun jika mayoritas rakyat itu orangnya bejat, buruk-buruk, seperti para bajingan tadi, seperti para perampok di tengah hutan itu, ya mereka akan mengangkat pemimpin di antara mereka orang-orang yang bejat, orang-orang yang paling bengis, paling jahat, paling kasar di antara mereka untuk jadi pemimpin. Sehingga kalau kita ditanya, kalau Indonesia dalam keadaan seperti ini, sebenarnya siapa yang salah? Apakah penguasa dan pemerintahnya, ataukah rakyatnya? Ayo direnungkan sendiri-sendiri. Nah, kalau kami lebih suka menyalahkan diri kami pribadi. Kami yang salah. Kami tidak sungguh-sungguh untuk membangun bangsa dan negara ini. Tetapi kesungguhan kami juga buku banyak teman. Kita harus memiliki solidaritas. Kebanyakan teman yang rajin mengkaji ilmu-ilmu Islam, faham Al-Quran dan hadis, rajin ibadah, kemudian pandai berzikir, berdoa,
sehingga cerdas secara intelektual dan secara spiritual. Intelektualnya cerdas, kemudian spiritualnya juga cerdas. Ini kita bisa membangun negeri ini bersama-sama. Nah, masyarakat Indonesia saat ini nggak begitu. Kalau diajak ngaji serius membahas Al-Quran hadis, protol satu-satu, lepas putus satu-satu, mundur satu-satu. Tetapi kalau diajak bahas politik, semangat semua, kontok-kontokan, bahkan bisa menjadi musuh-musuhan, sahabat bisa musuh, begitu, teman jadi musuh. Ini karena kualitas rakyat yang masih bodoh. Kalau rakyat itu sudah cerdas secara intelektual dan spiritual, walaupun berbeda pilihan itu biasa. Yang penting tetap ngaji bareng, ngaji bersama, memperdalam ilmu Al-Quran dan hadis. Itulah ya. Kalau orang di Indonesia ini hidupnya masih susah, sengsara, menderita, ayolah dekatkan diri kepada Tuhan. Perbanyak zikir dan doa, amalan-amalan itu agar rezeki kita mudah, gampang datang dari mana saja. Contoh nih ya, setelah kami Al-Fakir Taum Alim membuka channel YouTube Al-Mualim Center dan memberikan ijazah amalan. Amalan ijazahnya banyak sekali di YouTube, terutama tentang perekonomian dan kekuatan fisik. Kan ada 3 hal yang harus dikuasai, yaitu ilmu. Ilmunya harus mendalam. Kemudian ekonominya harus kuat. Perekonomian ekonomi ini keuangan kita, dan fisiknya harus sehat. Jadi harus kuat ilmunya, kemudian harus kuat ekonominya, dan juga harus kuat fisiknya. Karena kalau pinter saja nggak punya uang ya sulit. Pinter nggak punya uang tapi sakit-sakitan juga sulit. Sehingga 3-tiganya ini penting. Inilah amalan-amalan yang kami sebarkan, ijazahkan di dalam channel YouTube Al-Mualim Center. Nah, setelah itu banyak sekali orang-orang yang datang ke rumah kami mengeluhkan apa? Mengeluhkan masalah utang dan perekonomian. Ini yang paling banyak. Juga ada masalah hubungan suami istri juga ada. Tetapi yang paling banyak adalah masalah utang dan perekonomian mereka. Bahkan tidak sedikit nih yang terang-terangan datang ke rumah untuk utang uang. Makanya kami dalam hati begini, ya Allah, kami ini baru sedang membangun pondok pesantren yang membutuhkan uang ratusan juta. Anak-anak santri banyak, tidak ada yang bayar. Seluruh kebutuhannya harus kita cukupi semuanya. Kita juga punya anak istri. Nah, ini ternyata banyak sekali rakyat Indonesia yang datang masalah uang, masalah utang, masalah perekonomian. Sebenarnya masalah utang dan ekonomi rakyat adalah tanggung jawab penguasa dan pemerintah. Mengapa? Karena mereka, para penguasa dan pemerintah itu digaji dan dari harta hasil pajak rakyat. Jadi harta hasil pajak rakyat itu dikumpulkan ya untuk menggaji mereka. Mereka makan itu dari hasil pajak rakyat. Setiap pemimpin muslim seharusnya menjadi wali, yaitu walinya orang yang miskin, anak yatim, para janda dan orang-orang lemah. Demikian jawaban kami, wallahu taala a'lamu bishawab.